Shalom, kembalilah saya lagi bersama saya Pastor Samuel. Kita dalam program pembacaan Alkitab bersama-sama, dan saya berharap saudara senantiasa membaca firman Tuhan dengan teratur agar mengerti akan apa yang menjadi rencana Allah bagi kehidupan saudara pribadi dan juga secara global umum dalam hidup kita. Nah, dalam segala bidang, saudara-saudara, firman Allah itu senantiasa berlaku dan tidak pernah dari segala zaman firman itu, saudara, tidak tepat. Dia selalu tepat di segala zaman, segala bidang, keadaan, situasi apapun. Firman Allah mencakup keseluruhan. Nah, kita sudah berada pada 2 Samuel pasal yang ke-15, yaitu masih dalam kisah Absalom. Demikian, ayat 1-12 saya membaca. Sesudah itu Absalom menyediakan baginya sebuah kereta serta kuda dan 50 orang yang berlari di depannya. Maka setiap pagi berdirilah Absalom di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. Setiap orang yang mempunyai perkara dan yang mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya, orang itu dipanggil Absalom dan ditanyai, "Dari kota mana? Dari kota manakah engkau?" Apabila ia menjawab, "Hambamu ini datang dari suku Israel anu," maka berkatalah Absalom kepadanya, "Lihat, perkaramu itu baik dan benar. Tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau." Lagi kata Absalom, "Sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka setiap orang yang mempunyai perkara atau pertikaian hukum boleh datang kepadaku dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil. Apabila seseorang datang mendekat untuk sujud menyembah kepadanya, maka diulurkannya tangannya, dipegangnya orang itu dan diciumnya." Cara yang demikian diperbuat Absalom kepada semua orang yang mau masuk menghadap untuk diadili perkaranya oleh raja. Dan demikianlah Absalom mencuri hati orang-orang Israel. Sesudah lewat 4 tahun, bertanyalah Absalom kepada raja, "Izinkanlah aku pergi, supaya di Hebron aku bayar nasarku yang telah kuikrarkan kepada Tuhan. Sebab hambamu ini ketika masih tinggal di Gezur di Ahram telah bernasar demikian, jika Tuhan sungguh-sungguh memulangkan aku ke Yerusalem, maka aku akan beribadah kepada Tuhan." Lalu berkatalah raja kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Maka berkemaslah Absalom dan pergi ke Hebron. Dalam pada itu Absalom telah mengirim utusan-utusan rahasia kepada segenap suku Israel dengan pesan, "Segera sesudah kamu mendengar bunyi sangkakala, berserulah, Absalom sudah menjadi raja di Hebron." Berserta Absalom turut pergi 200 orang dari Yerusalem, orang-orang undangan yang turut pergi tanpa curiga dan tanpa mengetahui apapun tentang perkara itu. Ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnya datang Ahitofel orang Gilo itu, penasihat Daud dari Gilo kotanya. Demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Saudara-saudara, ini kisah berkelanjutan dari prahara yang terjadi dalam keluarga daripada Daud. Ya, saudara-saudara, dan prahara ini bukan hanya mempengaruhi keluarga Daud, tetapi Daud sebagai seorang raja dan pemimpin di dalam kerajaan Israel pada masa itu, saudara, tentunya apa yang dia alami ini menjadi sebuah prahara di dalam pemerintahan Daud sendiri. Dan saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi yang kita baca ini, saudara-saudara, kelanjutan dari kejadian-kejadian yang sudah kita bahas sebelumnya. Saudara bisa membuka di YouTube yang sebelumnya dan mendengarkan kisah-kisah yang berkelanjutan ini, saudara-saudara. Dan tentu ada banyak hal kita bisa pelajari, tapi dari bagian ini, saudara, kalau kita membaca bagian ini, saudara, maka
Apa yang sedang terjadi ini terjadi sesuatu yang persepakatan yang gelap untuk melawan ayahnya sendiri. Berbeda dengan situasi-situasi yang sedang kita hadapi di hari-hari ini, saudara. Ya, bagaimana situasi pemilu yang ada di bangsa kita seperti terbalik ya. Ini anak berontak kepada ayah, tidak seperti yang sedang terjadi, yang menjadi perbincangan di masa pemilu 2024 di bangsa kita Indonesia, di mana ada tuduhan-tuduhan ayah yang justru bersepakat dengan anak. Nah, mendukung anak, saudara-saudara. Nah, mari kita melihat, kita tidak bicara dengan hal itu, hanya itu dunia politik yang sedang kita lihat di hari-hari ini, dunia politik yang ada di hari-hari sebelumnya dan bahkan di seluruh dunia sebenarnya bukan hal yang baru. Hal-hal itu terjadi juga kalau kita membaca di dalam Alkitab yang adalah berbicara tentang kerajaan-kerajaan yang didirikan, dibentuk oleh Tuhan sendiri, saudara-saudara, yang mana kuasa Tuhan bekerja di dalamnya, tetapi ternyata terjadi prahara-prahara karena ada orang-orang yang tidak takut akan Allah. Nah, saudara, mari kita lihat. Ada satu kata yang belakangan ini, beberapa tahun terakhir ini di bangsa kita, saudara, yang cukup viral. Apa itu, saudara? Kata itu adalah pencitraan. Nah, apa sih pencitraan itu? Pencitraan sebenarnya, saudara-saudara, itu adalah kesan atau pandangan dari publik terhadap seseorang atau terhadap sebuah objek atau perusahaan atau apa saja itu, saudara-saudara, di bidang apapun bisa terjadi. Bahkan dalam bidang rohani, saudara-saudara, itu pandangan atau kesan orang terhadap katakanlah kalau di sini seseorang itu ya karena terlalu menampilkan sesuatu yang sepertinya, saudara-saudara, banyak ditambah-tambahin ya. Jadi saudara, dia punya kemampuan 3, tetapi yang diceritakannya, saudara, kemampuan itu ada 6. Nah, dan akhirnya, saudara-saudara, karena masyarakat melihat tidak seperti yang dia sampaikan, maka muncullah tuduhan tentang pencitraan itu. Ya, jadi saudara-saudara, rupanya ini adalah hal yang biasa terjadi sejak dari zaman dulu untuk mencapai sesuatu, untuk mendapatkan entah itu kekuasaan, kedudukan, atau apa saja. Orang rela menempuh cara yang walaupun itu dikatakan cara-cara yang ilegal atau cara-cara yang tidak pantas, saudara-saudara, ya, dilakukan oleh seseorang yang ingin mendapatkan jabatan itu, saudara, dan didapatkan dengan cara menampilkan, saudara, citra kepada orang yang sebenarnya citra itu adalah sebuah citra yang palsu, tidak seperti yang sesungguhnya. Ya. Namun orang yang menyampaikan ini begitu percaya diri, saudara-saudara, tidak merasa dia berbohong, tidak merasa dia bersalah, dan dia merasa bahwa semua yang dia sampaikan itulah tentang dirinya. Namun orang yang mendengar, saudara-saudara, yang tahu fakta, kemudian tahu bahwa tidak sepenuhnya, separuh bahkan mungkin lebih dari separuh dari apa yang disampaikannya itu, saudara, tidak sesuai dengan apa yang dia katakan. Sehingga itulah maka orang menjuluki ini pencitraan. Apa yang kita baca dalam firman Tuhan hari ini, saudara? Absalom rupanya, saudara-saudara, tidak cukup dengan apa yang sudah dia lakukan sebelum-sebelumnya, saudara. Dia semakin dikuasai oleh sesuatu di dalam dirinya yang jauh lebih tinggi lagi. Dia ingin menggantikan ayahnya menjadi raja yang belum tiba saatnya, saudara. Bahkan, saudara-saudara, raja pun belum mengumumkan kapan dia akan digantikan, saudara-saudara. Tetapi Absalom telah mengambil terlebih dahulu tindakan yang melanggar tentunya aturan yang ada. Apa yang dilakukan Absalom, saudara?
Setiap hari dia berada di pintu gerbang di mana orang-orang datang menghadap kepada raja atau ke dalam tempat raja untuk mengadukan akan persoalan mereka. Dan di sana dia berdiri dan bertanya kepada orang, "Kamu dari mana?" Dan dia berkata, "Saya dari kota ini, ya dari Israel, dari suku ini." Lalu kemudian dia berkata bahwa saya punya persoalan begini. Apa yang dilakukan oleh Absalom, saudara? Dia berkata, "Waduh, sayang sekali. Kalau kamu masuk di dalam, pasti eh, kamu tidak akan menemukan keadilan. Seandainya saya yang duduk sebagai seorang raja atau penasihat bangsa ini, saya akan memberikan keadilan yang terbaik untukmu. Karena sesungguhnya persoalanmu ini persoalan yang mudah, persoalan yang sebenarnya kau benar dalam hal ini." Dia mengambil simpati dengan cara yang licik, saudara-saudara. Ya, lalu kemudian saudara, setiap kali orang merasa bahwa dia merasa tersentuh dengan apa yang dilakukan olehnya, kalau mereka mau sujud menyembah, dia memegang orang itu dan mencium orang itu. Saudara-saudara, ciuman ini ciuman pengkhianat yang kemudian kita juga pernah tahu satu ciuman seorang pengkhianat di dalam perjanjian baru yang bernama Yudas Iskariot untuk supaya Yesus ditangkap dan disalibkan, saudara-saudara, kemudian dihukum, maka dia menggunakan ciuman di Taman Getsemani. Dia berkata kepada pasukan yang akan menangkap Yesus, "Orang yang saya cium, nah itu dia tangkap." Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu dia lakukan setiap hari selama 4 tahun. Setelah 4 tahun kemudian, saudara, dia mulai, karena sudah mendapat, dia lihat orang dia merasa bahwa orang simpati terhadap dia. Dia juga membangun hubungan-hubungan dengan orang-orang tertentu yang dia pikir akan membantu dia kelak, saudara-saudara, di dalam apa yang dia rancangkan ini untuk merebut kekuasaan. Maka yang terjadi, saudara, kemudian setelah 4 tahun dia minta izin ayahnya, berdalih mau menyembah kepada Tuhan, bersyukur bahwa Tuhan telah menyertai dan mengembalikan dia ke Yerusalem ini. Dan apa yang terjadi? Ayahnya mengizinkan. Tetapi ayahnya tidak tahu bahwa di balik itu semua ada rencana jahat yang sedang dilakukannya. Dan kita lihat, saudara-saudara, bahwa hal itu terjadi seperti yang dia harapkan. Ya, dari sana dia kemudian mengukuhkan, saudara, mendeklarasikan, saudara-saudara, akan dirinya bahwa sekarang dia sudah menjadi seorang raja. Kenapa dia melakukannya di Hebron, saudara-saudara? Karena dulu Raja Daud ayahnya sendiri juga memulainya dari sana. Dia berpikir bahwa itu adalah hal yang terpenting. Karena di sanalah ayahnya menjadi raja, dari sana juga dia ingin memulainya. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang dia tidak tahu di dalam hal ini oleh Absalom, saudara, bahwa kerajaan Israel ini adalah bukan sekedar kerajaan seperti kerajaan-kerajaan lain di dunia. Ialah kerajaan yang sedang mengekspresikan tentang kerajaan Allah kepada dunia, saudara. Maka itu sebabnya, saudara-saudara, Allah lah yang selalu memilih raja-raja, dan Allah juga lah, saudara, yang menaruh peraturan-peraturan di dalam kerajaan Israel ini. Ini yang dilupakan oleh Absalom. Tetapi kita melihat dia begitu sempurna kelihatan, saudara, dalam pencitraan dirinya. Dia berhasil sepertinya, saudara-saudara, menunjukkan akan segala yang dia pikir terbaik yang bisa dia lakukan. Tetapi di balik itu, saudara, ada hati yang jahat, yang tidak tulus. Dan Allah melihat tentunya dengan semua itu, saudara-saudara. Dan apa yang terjadi kemudian, saudara-saudara, di pertemuan-pertemuan kita berikutnya akan kita bahas. Tetapi di sini kita melihat, saudara, apa yang bisa kita pelajari, bahwa dikatakan Absalom ini orangnya ganteng, dia gagah, rambutnya panjang, dia tidak ada cacat pada tubuhnya, sampai dikatakan saking tampannya dan kelihatan menjadi seperti cantik, saudara. Waduh, dia begitu sempurna baik di mata wanita maupun di mata pria. Mereka melihat seorang yang wow,
luar biasa. Dia dikaruniai fisik yang dahsyat, saudara. Belum lagi dengan cara yang dia tunjukkan begitu keramahan. Cuma sayang, dibalik daripada karisma yang begitu kuat yang dia miliki secara fisik dan secara penampilan, saudara-saudara, ada karakter yang busuk. Ada karakter saudara-saudara yang tidak baik, yang jahat di dalam dirinya. Sayang sekali, saudara. Dan ini akhirnya merusak situasi kerajaan, merusak hubungan saudara-saudara, khususnya dia dengan ayahnya dan saudara-saudaranya, dan merusak banyak hubungan dalam kerajaan, menghancurkan, dan pada akhirnya kita lihat membunuh dia sendiri. Karakter, karisma yang dia punya itu kemudian membunuh dia. Nah, di dalam kehidupan rohani, saudara-saudara, kita tahu dalam Alkitab bahwa karisma adalah pemberian Allah. Itulah yang sering kita katakan karunia-karunia rohani. Namun saudara-saudara, kita perlu juga melihat bahwa Tuhan juga memberikan apa yang kita sebut buah roh. Ini berbicara tentang karakter. Ada banyak saudara-saudara, kadang-kala orang begitu menonjolkan karismatik yang dia miliki dalam dirinya, yang Tuhan karuniakan, begitu diekspos sedemikian rupa untuk menarik banyak orang. Tapi ketika dia tidak memperhatikan karakter, maka iblis tidak menentang yang seperti itu. Iblis bahkan mungkin saudara membuka jalan lebar bagi dia untuk terus mengeksposnya. Tetapi iblis tidak mengizinkan dia untuk membangun karakternya yang baik. Dia lihat bahwa dia tidak membangun karakternya, maka iblis akan menolong dia untuk dia naik secara karisma, tetapi tidak secara karakter. Maka saudara-saudara, ketika dia berada di atas, tidak sedikit pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, yang kemudian ketika dia ada di puncak, dia ditendang oleh iblis karena karakternya itu, saudara. Itulah yang iblis inginkan dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Dia tidak ingin kita berkarakter, saudara-saudara, memiliki buah roh dalam hidup kita. Dia izinkan kita untuk punya skill yang hebat, kemampuan yang luar biasa, penampilan-penampilan dengan semua yang kita bawa, dengan baik secara kekayaan jasmani, saudara, dengan segala penampilan kita, dan baik juga hal-hal yang, tetapi saudara, dia berharap di balik semua itu ada banyak kepalsuan di dalam. Itu yang dia mau pelihara di dalam diri kita. Dan kalau kita tidak sadari, dan kita tidak, saudara-saudara, sungguh-sungguh bertobat, mematikan, menyalibkan di dalam hidup kita ini, inilah yang banyak meruntuhkan bidang apapun di dalam hidup orang percaya. Baik itu di dalam pekerjaan sehari-hari, dalam rumah tangga, di dalam hubungan suami istri, orang tua anak, hubungan dengan sesama pelayan-pelayan, hubungan bos dan anak buah di tempat pekerjaan, hubungan sesama teman kerja. Saudara-saudara, bukankah yang selalu merusak itu adalah kepribadian kita, citra diri kita yang buruk ditampilkan, atau kepalsuan, pencitraan tadi itu, saudara. Waktu akan menentukan dan akan terlihat daripada pencitraan yang dibuat orang. Pada masanya akan kemudian akan ketahuan ternyata ini aslinya orang ini. Karena itu, saudara, kita perlu bertobat. Kita perlu dalam hidup ini untuk terus datang kepada firman Allah, membaca firman, hidup, saudara-saudara, mengetahui hati dan kehendak Allah. Dan kita yang telah dilahirkan baru di dalam Kristus, saudara, Kristus yang mati di kayu salib, menanggung segala dosa, sengsara, semua keburukan kita, semua saudara-saudara kejahatan kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Kata bilur-bilurnya kita sembuh, saudara-saudara, bukan berarti hanya sembuh secara jasmani. Dia lebih berbicara kesembuhan rohani kita. Lalu kemudian kesembuhan secara karakter, mental yang diubahkan dari hari ke hari. Mengapa kita perlu baca Alkitab setiap hari? Karena dari situ kita, saudara-saudara, boleh mengalami akan kemurahan Tuhan, melihat hati Allah,
melihat kebenaran, saudara-saudara. Dan kalau kita mau hidup dalam kebenaran, disitulah kemerdekaan yang sejati, yang sesungguhnya bisa kita alami, saudara-saudara. Sehingga kita tidak lagi terseret oleh dunia ini dan hidup di dalam kepalsuan dunia ini, saudara. Karena itu hari ini, pastikan dirimu untuk senantiasa dekat dengan Tuhan, bersandar pada Tuhan. Pastikan dirimu, saudara-saudara, untuk senantiasa hidup dalam berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau ada kepalsuan-kepalsuan, salibkan dalam hidup kita. Kalau ada, saudara, pencitraan yang buruk yang mulai muncul dalam hidup kita, datang pada salib itu. Di sana sudah selesai semua. Katakan padanya, engkau sudah selesai. Engkau sudah tanggung itu di kayu salib bagi saya. Oleh kasih karuniamu Tuhan, saya tahu itu bukan saya. Saya manusia baru yang diciptakan baru dalam Engkau. Saya di sini Tuhan adalah terangmu, kebenaranmu di sini Tuhan untuk menyatakan kepada dunia akan kebenaran Allah melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya saudara. Karena itu mari saudara-saudara kita buka hati senantiasa, bersekutu dengan Allah, baca firman-Nya, hidup dalam kebenaran-Nya, bertobat dari semua yang selama pencitraan ini kadangkala itu merusak. Bukan kadangkala, percaya saudara, itu merusak, itu menghancurkan. Bukan hanya banyak orang, tetapi pada akhirnya menghancurkan diri kita sendiri. Mari kita bersyukur. Tuhan terima kasih. Kau memberikan Roh Kudus kepada kami, melahirkan kami baru, supaya kami tidak hidup, Tuhan, di dalam citra diri yang buruk lagi. Tapi kami hidup dalam citra diri yang baru, yaitu citra diri Kristus. Kami mengenal siapa kami di dalam Tuhan. Dan yang kami tampilkan bukan kehidupan duniawi yang lama, tapi kami tampil, ya Tuhan, sebagai orang-orang tebus, orang-orang yang sudah diampuni, orang-orang yang telah dibenarkan, disucikan, dikuduskan, dilayakkan di hadapan Tuhan, dan yang dihargai, berharga di mata Tuhan dan mulia. Biarlah kami boleh hidup mulia Tuhan, boleh hidup sebagai orang-orang yang memiliki nilai harga kebenaran yang tidak bisa ditukar dengan apapun dari dunia ini Tuhan. Kami boleh hidup, ya Tuhan, sebagai orang-orang yang telah dilayakkan Tuhan, orang benar dan suci kami tampilkan di tengah dunia ini Tuhan. Dan itu terjadi karena kami terus membangun hubungan dengan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, berkati umat-Mu, sertai umat-Mu, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Saudara-saudara, terus bergaul dengan Tuhan, dengan firman-Nya, hidup di dalamnya, supaya kita boleh mencitrakan Kristus kepada dunia. Yang Rasul Paulus katakan bahwa kemanapun dia pergi, dia membawa bau harum Kristus. Kita adalah bau harum Kristus, saudara-saudara, di tengah dunia ini. Dan biar itu yang dicium orang. Tuhan memberkati kita semua. Saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.